Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita hari ini akan mempelajari akhlak. Sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian siapkan buku akhlaknya, buku paket akhlaknya, dan dibuka di halaman 10. Sekarang kita akan membahas tentang tawaddu. Nah, kalian buka terlebih dahulu ya. Tawaddu adalah sikap merendah tanpa menghinakan diri. Tawadu bisa disebut juga dengan rendah hati. Sifat ini merupakan sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Setiap orang mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Sifat terpuji ini mencakup dan mengandung banyak sifat terpuji lainnya. Tawaddu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Artinya, janganlah kita memandang diri kita berada di atas orang lain atau kita menganggap semua orang membutuhkan kita sehingga kita berkata, "Kalau tidak karena saya, oh pasti dia titik-titik." Nah, lawan kata dari sifat tawadu adalah takabur atau sombong. Sifat ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah mendefinisikan sombong dengan sabdanya, "Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain." Sahih hadis riwayat Muslim nomor 91 dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tahukah kalian apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap iblis yang terkutuk? Dan apa yang diperbuat Allah kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya? Dan apa yang diperbuat Allah kepada Qarun dengan semua anak buah dan hartanya? Dan juga apa yang diperbuat Allah kepada seluruh penentang para Rasul Allah? Nah, mereka semua dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memiliki sifat tawaddu, dan sebaliknya justru menyombongkan dirinya. Tawaddu di hadapan kebenaran. Menerima dan tunduk di hadapan kebenaran sebagai perwujudan tawaddu adalah sifat terpuji yang akan mengangkat derajat seseorang, bahkan mengangkat derajat suatu kaum, dan akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83 yang artinya, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa." Perintah untuk tawadhu. Dalam pembahasan masalah akhlak, kita selalu terkait dan bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul teladan yang baik." Dalam hal ini, banyak ayat yang memerintahkan kepada beliau untuk tawaddu. Tentu juga perintah tersebut untuk umatnya dalam rangka meneladani beliau.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri, sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berbuat zolim atas yang lain." Sahih hadis riwayat Muslim nomor 2588. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tawadu itu sebagai sebab tersebarnya persatuan dan persamaan derajat, keadilan, dan kebaikan di tengah-tengah manusia, sebagaimana sifat sombong akan melahirkan keangkuhan yang mengakibatkan memperlakukan orang lain dengan kesombongan. Macam-macam tawaddu. Telah dibahas oleh para ulama sifat tawaddu ini dalam karya-karya mereka, baik dalam bentuk penggabungan dengan pembahasan yang lain atau menyendirikan pembahasannya. Di antara mereka yang membagi tawaddu yaitu menjadi dua. Yang pertama, tawaddu yang terpuji, yaitu ketawaduan seseorang kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah. Dan yang kedua adalah tawaddu yang dibenci, yaitu tawadunya seseorang kepada pemilik dunia karena menginginkan dunia yang ada di sisinya. Jadi kesimpulannya, tawaddu adalah sikap merendah tanpa menghinakan diri. Tawaddu bisa disebut juga dengan rendah hati. Nah, sifat ini merupakan sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Maka dari itu setiap orang harus mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Sifat terpuji ini mencakup dan mengandung banyak sifat terpuji lainnya. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugas dari Yanda. Ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian tawaddu. Dan yang kedua, sebutkan 3 contoh dari tawaddu atau rendah hati. Kalian kerjakan di buku tulis dan harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Terima kasih, sekian dari Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.